Aman aja itu. Yang penting gue bisa hadir secara virtual. BTW kalian udah siap belum buat debat hari ini? Siap sih, tapi siap buat apa dulu ya Pak Is? Ya debat lah Rica. Kan kita emang tujuannya buat debat. Oke. Oh, oke deh. Jadi gini, tadi aku lagi scroll berita dan jujur ini bikin kepikiran terus. Guys, kalian aware gak? Kita sekarang lagi hidup di tengah perang yang beneran lagi berlangsung. Aware dong. Tanggal 28 Februari 2026 kemarin, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Dan Iran langsung membalas. Selat Hormuz mulai terganggu. Dan harga minyak naik secara drastis. Yang menarik, diplomasi masih jalan. Pakistan jadi mediator dan ada 15 tuntutan dari Trump, tapi belum ada hasil yang jelas. Iya betul Pak Is, aku juga ngikutin terus nih beritanya, jujur ini bikin cemas sih. Nah, makanya gue jadi penasaran. Dari sudut pandang teori kalian, ini lebih menunjukkan ke realisme memang dominan, atau justru liberalisme belum dijalankan secara maksimal. Aku mau dengar dari argumen dari dua sisi. Ingat ya, ini bukan soal adanya atau enggak diplomasi, tapi apakah kegagalan justru menguatkan realisme atau malah menunjukkan pentingnya liberalisme? Gas, mulai aja. Jadi begini, dari perspektif realisme, kita bisa melihat bahwa sistem internasional itu anarkis, ya. Jadi negara itu tidak bisa bergantung atau interdependence pada negara lain gitu. Jadi negara itu harus menjaga dirinya sendiri. Kenapa begitu? Ya pasti seperti contohnya Amerika dan Iran. Amerika itu pasti dia curiga kepada Iran bahwasanya Iran itu membuat program nuklir. Dan Iran pun tidak ingin diganggu oleh Amerika. Di sesama mereka itu ada hal-hal yang harus dari kepentingan mereka. Jadi jika kepentingan mereka itu saling mengganggu, ya itu adalah hal anarkis yang akan terjadi selanjutnya. Kesimpulan bisa kita ambil dari perspektif realisme bahwasanya ya ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi ini adalah sistem dari anarkis internasional. Aku paham sih Johan yang kamu omongin, tapi kalau misalkan dari sudut liberalisme ya itu bukan soal kegagalan diplomasi juga sih, karena sebelum perang ini pecah gitu, udah ada upaya diplomasi yang nyata kok. Di tanggal 25 Februari 2026 kemarin, Menlu Iran Araghchi itu masih bilang bahwa kesepakatan dengan AS itu masih memungkinkan. Bahkan itu bahas tentang historic opportunity atau kurang lebih seperti ini tuh momen langka di mana sistem politik, sistem dunia dan juga kepentingan dari dua negara itu tuh bisa dijadikan kesepakatan. Ya, di 3 putaran itu tuh udah selesai, tapi yang bikin ini diplomasinya nggak berlanjut itu adalah karena Trump menetapkan waktu cuma 10 hari, which is itu tuh sangat singkat banget untuk didiskusikan, ya kan? Nah, setelah itu dia tuh di tanggal 26 Februari 2026-nya, karena hasilnya nggak memuaskan, dia malah meluncurkan serangan ke Iran di 2 hari setelahnya. Itu tuh bukan kegagalan diplomasi kan, itu tuh cuma kurangnya political will karena Trump itu cuma menetapkan waktu diplomasi yang sangat-sangat singkat. Justru itu adalah realismenya. JCPOA gagal bukan karena ada yang jahat, tetapi emang udah nggak ada kepentingan di negara itu sendiri. Nah, pas kalau AI ngerubah strategi, negara memang ngejar power sama security-nya. Tapi kalau udah nggak ada kepentingan ya dilepas gitu aja. Kontradiksi gak sih? Kalau realisme bilang deterrence menjaga perdamaian dan stabilitas, kenapa justru AS nyerang lebih dulu? Padahal saat serangan diluncurkan menurut IEA sendiri, Iran tuh nggak ada bukti program mau senjata nuklir terstruktur. IEA juga nggak menyatakan bahwa ada bukti struktur nuclear weapons program saat perang ini dimulai. Jadi ini tuh bukan self defense klasik, tapi ini preemptive strike yang penuh kalkulasi power politics. Tapi dengan justifikasi yang diperdebatkan. Dan hasilnya setelah sebulan Iran belum kolaps, justru melawan balik dan harga energi dunia malah jadi meledak. Kita berarti masuk ke topik utama ya. Bisa kita lihat dari timeline tahun 2025, tepatnya di bulan Juni ya. Itu Amerika dan Israel mereka menyerang pangkalan nuklir, bisa kita bilang begitu, di Iran gitu. Jadi ya
selanjutnya memang terjadi diplomasi, tapi AS itu tetap menggunakan metode militer gitu, menyerang Iran. Jadi bisa kita ketahui bahwa militer itu secara konsisten menjadi alat atau istilahnya instrumen bagi Amerika untuk bernegosiasi istilahnya gitu. Jadi ya bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk negara yang superior dalam hal militer, ya mereka akan menggunakan militer mereka jika ada yang menghalangi dari segi istilahnya itu dari segi kepentingan dan hal-hal yang mengganggu mereka. Menurut aku sih begitu. Tapi coba lihat dampaknya. Setelah 1 bulan perang, situasi justru makin complicated. Iran masih bertahan. Mereka counter strike ke Israel, ke Arab Gulf States, ke Qatar bahkan. Selat Hormuz diblokade sebagian oleh Iran. Dan menurut IAEA, itu adalah oil shock terbesar dalam sejarah. Dunia kehilangan hampir 20 barel per hari dari produsen Timur Tengah. Brent crude naik lebih 50% dalam sebulan. Bukti nyata bahwa pendekatan militer tanpa solusi diplomatik yang matang punya biaya yang sangat besar. Bukan hanya buat Iran, tapi buat ekonomi global juga. Itu. Tapi toh itu bukti bahwa deterrence-nya itu jalan. Nah, Iran kirim 300 lebih proyektil ke Israel, tapi hampir semuanya berhasil dicegat. Artinya Iran juga udah sadar pada batas mereka, makanya gak sampai pada perang besar. Kekuatan itu membuat situasi tetap terkontrol. Tapi masalahnya, Ca, logika yang bikin problematik itu adalah ini menciptakan presiden yang sangat berbahaya, yaitu bahwa cara satu-satunya untuk bikin Iran tunduk itu dengan cara menghancurkan infrastrukturnya. Padahal sebulan perang aja itu sudah mengakibatkan ribuan korban jiwa di Iran. Bahkan di Lebanon itu udah sampai 1.200 orang loh. Dan juga harga pangan dan energi itu naik di seluruh dunia. Dan we're still not at a deal gitu. Ini tuh bukan caranya memenangkan perang yang mutlak di zaman sekarang. Kalau kita percaya kita tuh harus bombing dulu, harus kekerasan dulu, baru kita negosiasi, itu adalah cara yang efektif, berarti kita sedang normalize a very costly model of conflict resolutions. Seandainya channel diplomatik via Oman waktu itu tuh di Februari dikasih kesempatan lebih lama aja, pasti cost-nya tuh lebih kecil gak sih? Oke, di sini aku mau masuk langsung kan ke akar permasalahannya. Jadi menurut aku itu Amerika Serikat dan Iran ini bukan terjadi karena memang sistemnya harus begitu atau karena dua negara ini ditakdirkan jadi musuh. Tapi konflik ini tuh terjadi karena ada lingkaran ketidakpercayaan yang terbentuk secara bertahap dan sebenarnya itu masih bisa dihentikan di berbagai titik. Jadi kalau misalkan kita urutkan dari kronologinya, yaitu Amerika Serikat yang keluar dari JCPOA tahun 2018 itu Iran ngerasa nggak ada jaminan keamanan lagi. Terus Iran tuh mulai pengayaan uranium di atas batas yang disepakati. Nah, Amerika Serikat itu merespon dengan kampanyenya yang bikin ekonomi Iran itu semakin babak belur dan Iran semakin keras kepala. Bahkan sampai proksi-proksinya itu semakin aktif dan bakal seperti itu seterusnya. Jadi ini tuh bukan sistemnya yang memaksa konflik terjadi, tapi pilihan-pilihan kebijaksanaan yang satu persatunya itu menggerus kepercayaan. Nah, dari yang aku pegang itu terutama dari Robert Axelrod yang dalam The Evolution of Cooperation itu adalah bahwa bahkan dua aktor yang dari awalnya itu nggak saling percaya itu bisa membangun norma kerjasama kalau ada interaksi berulang dalam kerangka yang terstruktur. Dan JCPOA adalah bukti nyatanya itu sendiri. Dari tahun 2015 sampai 2018, Iran kan sudah patuh dan IAEA itu masuk dalam verifikasi. Ketegangan di kawasan pun turun. Nah, itu tuh yang berhasil, tapi yang bikin hancurnya itu bukan teorinya, tapi satu keputusan politik sepihak pada tahun 2018 yang sama sekali nggak mengikuti rencana diplomatik sebagai gantinya. Aku tangkap dari pernyataan kamu tadi, perseptif liberalis. Ya justru kepercayaan itu penting gitu. Dulu pada revolusi Iran itu antara Amerika dan Iran terjadi yang namanya adversarial relationship, yang mana keduanya itu ya merasa bahwa telah kesalahpahaman, tapi antara ragu dan ragu gitu. Amerika merasa bahwa
kekuatan Iran ini bisa membuat dunia ini tidak stabil di antara masalah nuklir dan sumber daya alam. Dan begitu juga Iran gitu. Iran mereka merasa Amerika ini ya terlalu mengatur kehendak untuk bisa mencapai kehendak mereka dalam berpolitik. Jadi ya pada dasarnya itu ini bukan masalah kepercayaan saja, bukan masalah kesalahpahaman, tapi ini sebagai istilahnya security dilemma. Mereka itu saling curiga jika Iran meningkatkan sistem defensif. Jadi kenapa gitu? Itulah bukan sesuatu yang bisa diselesaikan cuma dengan lebih percaya satu sama lain. Itu saja sih. Tapi Johan, security dilemma itu bisa di-manage dan itu adalah fungsi institusi internasional. Contoh konkret, selama JCPOA aktif dari 2015 sampai 2018, IAEA bisa masuk dan verifikasi program nuklir Iran. Itu adalah mekanisme trust building yang proven bekerja. Masalahnya adalah ketika mekanisme itu dibuang oleh satu pihak secara unilateral, dan sekarang IAEA sendiri tidak bisa melakukan inspeksi ke situs-situs yang rusak akibat serangan karena akses ditolak Iran sejak perang 2025. Kita literally menjadi blind terhadap apa yang terjadi di program nuklir Iran. Bukan karena institusinya lemah, tapi karena kita sendiri yang hancurkan kondisi untuk institusi itu. Bukan karena institusinya lemah, Johan, tapi karena kita tidak membiarkan institusi itu bekerja. Mending kita ganti topik aja gak sih? Jadi sejauh mana institusi seperti PBB dan IAEA mampu meredakan konflik ini? Apakah kegagalannya bukti kelemahan liberalisme atau bukti institusi belum dimanfaatkan maksimal? Boleh juga tuh. Yang gue tunggu-tunggu. Nah, guys, PBB itu sedang draft resolusi DKPPB untuk mengamankan Selat Hormuz. Tapi dilihat dari hasilnya belum ada kejelasan ataupun penjelasan yang jelas. Cina dan Rusia punya veto power dan kalkulasi kepentingan mereka sendiri. Bukan kecelakaan, tapi itu desain dari bagian sistem internasional yang mencerminkan kekuatan di distribusi ini. Negara-negara besar nggak akan ngebiarin institusi internasionalnya membatasi kebebasan untuk bertindak. Makanya realisme bilang bahwa jangan terlalu mengandalkan institusi untuk keamanan. Pada akhirnya negara akan melindungi kepentingannya sendiri. Oke, tapi kalau institusi itu separah itu lemahnya, kenapa Trump masih kirim tuntutan diplomatik 15 poin lewat Pakistan? Kenapa Iran masih respon via saluran komunikasi tidak langsung? Kenapa Saudi Arabia dan Qatar terlibat dalam pembicaraan deeskalasi? Itu semua adalah aktor yang menggunakan channel diplomasi dan institusi, bukan mengandalkan pure military power aja. Justru di tengah perang ini, kita lihat bahwa tidak ada aktor, bahkan AS sekalipun, yang murni unilateral. Semua masih mengupayakan semacam hasil kesepakatan melalui negosiasi. Itu adalah bukti bahwa logika institusionalisme masih relevan. Dan perlu diingat juga, IAEA meskipun aksesnya terbatas, tetap jadi acuan. Sebelum perang pecah, justru laporan IAEA yang jadi basis argumen bahwa Iran tidak punya program senjata nuklir yang terstruktur, IAEA masih punya kredibilitas. Masalahnya adalah ketika salah satu pihak dalam hal ini, AS, memilih untuk tidak menunggu proses verifikasi dan bertindak militer lebih dulu. Jadi kegagalan di sini bukan kegagalan institusional, tapi ini adalah kegagalan komitmen politik terhadap institusi-institusi tersebut. Jadi permasalahan begini, IAEA itu enggak punya mekanisme penegakan. Mereka bisa report, bisa verify. Kalau Iran memutuskan untuk enggak tunduk dan tidak inspeksi, IAEA itu enggak akan bisa paksa gitu. Dan itu adalah fundamental kelemahan dari institusi dalam sistem internasional yang anarkis tanpa otoritas berdaulat.
yang menegakkan aturan, ya institusi itu bergantung pada itikat baik negara-negara besar. Nah, begitu itikat baik itu hilang, institusi yang lumpuh itu bukan keanehan dari fitur sistem yang memang berbasis kedaulatan negara. Oke, dari realisme solusi jangka pendek itu jelas. AS juga harus memastikan bahwa Iran tidak mendapatkan kemampuan nuklir. Tapi kita nggak bilang kalau itu adalah solusi permanen. Realisme juga mengakui bahwa post konflik itu ada space untuk kesepakatan konflik yang berbasis pada power realistis baru. Trump sendiri yang bilang kalau Iran itu setuju pada most of 15 tuntunannya. Kalau itu emang benar, maka tekanan pada militer itu yang menciptakan kondisi untuk kesepakatan kekuatan jangka pendek demi stabilitas jangka panjang, itu argumen pada realis. Oke Reca, aku paham argumennya, tapi ada satu hal yang nggak bisa aku lewatin gitu aja. Jadi kalau misalkan tekanan militer jangka pendek itu memang ampuh buat menciptakan kondisi negosiasi, harusnya kondisinya makin stabil dong seiring berjalannya waktu. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. Trump sendiri bilang Iran setuju sebagian besar dari 15 tuntutan, tapi di kalimat berikutnya itu dia langsung tambahin kita minta beberapa hal lagi. Itu kan namanya menggeser tuntutan di depan mata dunia, dan ini tuh bukan yang pertama kalinya. Iran sendiri yang udah nunjukin bahwa Amerika Serikat itu sudah 2 kali menyerang mereka saat perundingan itu masih aktif berjalan pada Juni 2025 dan Februari 2026 kemarin. Coba deh kalian pikirin dari posisi Iran. Kalau lo udah capek-capek mau duduk di meja perundingan, udah dikasih konsensi nih, lawan lo tetap ngebom. Jadi kenapa lo harus percaya bahwa kali ini perjanjiannya bakal dihormatin? Nah, dalam teori hubungan internasional itu ini disebut sebagai masalah komitmen yang bisa dipercaya. Jadi supaya perundingan itu bisa berjalan, dua pihak itu harus yakin bahwa kalau mereka itu bisa mengalah di satu hal, pihak lainnya juga harus bisa pegang janjinya. Dan tanpa pihak ketiga yang bisa memverifikasi, terus tanpa lembaga kayak IAEA atau mekanisme multilateral lainnya, jaminan itu nggak bakal ada. Jadi kekuatan militer jangka pendek itu tanpa dukungan institusional itu bukan jalan menuju solusi, tapi jalan menuju gencatan senjata sementara sebelum siklus berikutnya itu dimulai kembali. Ada satu lagi nih dimensi yang sering diabaikan, yaitu dampak ke rakyat sipil. Karena perang sebulan ini aja tuh udah menghancurkan infrastruktur energi Iran banyak banget. Dan banyak banget yang menyerang fasilitas desalinasi di Gulf. Dan menurut pakar dari CSIS, serangan ke desalinasi itu berpotensi dan banyak serangan fasilitas desalinasi di Gulf. Dan menurut pakar dari CSIS, serangan ke desalinasi itu berpotensi jadi war crime karena negara-negara di Gulf itu hanya punya beberapa minggu penyimpanan air. Dan pastinya harga pangan dan BBM itu bakal naik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini tuh bukan hal yang kecil loh, karena konflik itu punya dampak yang sangat-sangat besar. Dan solusi berbasis kekuatan itu malah menarik lebih besar biaya. Dan stabilitas jangka panjang itu butuhnya tuh legitimasi, butuh kepercayaan, dan juga butuh proses yang sangat inklusif. Bukan sekedar gencatan senjata yang dipaksakan untuk menyerang. Aku dengar semua poin itu, tapi dan aku nggak menafikan dampak kemanusiaannya. Tapi dari realisme, aku perlu tegaskan satu hal: dunia yang seharusnya nyata apa adanya itu berbeda. Dalam dunia yang apa adanya, negara-negara dengan interest yang bertolak belakang dan ketimpangan kekuatan, konflik itu adalah probabilitas yang tinggi. Pertanyaannya bukan bagaimana mencegah semua konflik, tetapi bagaimana mengelola konsekuensinya agar tidak makin destruktif. Dan dalam jangka pendek pun, deterrence dan proyeksi kekuatan adalah alat yang AS gunakan karena mereka bekerja setidaknya untuk menggeser balance of power. Apakah itu ideal? Tidak. Apakah itu realistis? Ya. Guys, sorry interupsi bentar. Kalian debatnya bagus banget. Aku mau lempar satu pertanyaan deh. Dari semua argumen tadi,
apakah realisme dan liberalisme bisa ketemu di satu titik atau memang selalu bertolak belakang? Tapi jawabnya itu di closing aja ya. Oke guys, fair question. Aku akui bahwa realisme itu deskriptif kuat, tapi bukan preskriptif yang lengkap. Realis bukan bilang bahwa perang itu hal yang benar ataupun bagus, tapi realis bilang bahwa ini terjadi di dunia, dan dalam dunia itu ada ruang untuk persiapan yang udah terkelola ataupun terjadi kayak US Soviet di Cold War. Keduanya bisa berdampingan tanpa perang total itu karena ada deterrence yang stabil. Jadi ya setelah menentukan posisi tawar penyelesaian diplomatik itu berdasarkan realitas kekuatan itu mungkin terjadi saja dan bahkan sangat diperlukan. Disitulah dua perspektif bisa bertemu. Oke, makasih pertanyaannya Faiz. Jadi dari sisi liberalisme itu, aku nggak akan bilang kekuatan militer itu nggak ada atau nggak relevan. Josephnya sendiri, salah satu tokoh utama liberalisme justru mengembangkan konsep soft power sebagai pelengkap hard power, bukan sebagai penggantinya. Nah, kehandaannya di Power and Interdependence bilang bahwa di dunia yang makin saling terhubung ini, kekuatan militer itu makin istilahnya itu mahal lah ongkosnya, dan makin sering itu malah jadi bumerang, dan itu sudah terbukti persis di sini. Amerika Serikat sudah keluar dari Amerika Serikat itu sudah mengeluarkan biaya militer yang sangat besar, tapi setelah sebulan perang Iran tuh belum jatuh, malah balik menyerang, dan yang kena getahnya justru ekonomi global. Jadi titik temunya itu menurut aku pakai kekuatan itu buat ngebangun posisi negosiasi. Tapi kemudian gunakan institusi diplomasi dan keterlibatan ekonomi untuk bikin posisi itu jadi kesepakatan yang tahan lama. Karena kalau misalkan nggak ada legitimasi dan komitmen yang bisa diverifikasi dari kedua pihak, setiap perjanjian yang dibuat dari tekanan militer itu bakal rapuh. Jadi ya tinggal tunggu pemimpin berikutnya buat menegosiasi ulang atau bahkan diabaikan. Pertanyaan yang harus kita jawab itu bukan realisme atau liberalisme, tapi di titik mana kita bisa berpindah dari logika kekuatan ke logika kerjasama, supaya damai yang terjadi itu bukan sekedar jeda sebelum konflik berikutnya. Oke guys, aku udah dengerin dari awal sampai akhir, dan ini adalah debat yang kuat. Dari awal musuh kita bukan soal ada atau tidak adanya diplomasi, karena faktanya diplomasi tetap berjalan. Pertanyaannya adalah, apakah kegagalan menguatkan realisme atau justru menunjukkan realisme belum berjalan maksimal? Dari sisi realisme, terlihat jelas bahwa kekuatan dan kepentingan negara sangat menentukan jalannya konflik. Dari sisi liberalisme, perang ini menunjukkan kekuatan dan kepentingan negara sangat menentukan jalannya konflik. Jadi kesimpulannya, dua perspektif ini bukan saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Realisme membantu kita memahami mengapa konflik terjadi, sementara liberalisme memberi gambaran bagaimana konflik bisa diselesaikan. Terima kasih ya semuanya. Debat kalian keren banget. Maaf, aku cuma bisa hadir secara virtual. See you di kelas. Hahaha, Faiz terbaik, makasih ya. Semoga nilainya sesuai harapan, Faiz. Dadah. Dan dari kelompok 4 dan kelompok 7, mohon maaf atas kekurangannya, dari kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton.